Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia dan IPA, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Oke, kita mulai saja. Nah, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini adalah lingkungan sahabat kita, yaitu lingkungan yang dikaitkan dengan kita sebagai manusia. Nah, marilah kita identifikasi satu persatu dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Nah, gambar di atas atau gambar di samping menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Sedangkan gambar di bawahnya menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Nomor 2, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Nah, jika manusia menjaga lingkungan, maka semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Nomor 4, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jawabannya adalah jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Nah, selanjutnya nomor 5. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Ada yang bisa jawab nomor 5? Nah, untuk nomor 5 ini nanti kalian menceritakan kondisi lingkungan di sekitar rumah kamu ya. Nanti boleh dicatat di buku, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Nah, berikutnya ada teks non-fiksi yang judulnya Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Nah, Pak Guru akan berikan kesempatan kalian untuk membaca teks-teks berikut ini. Kemudian kita akan menjawab peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi tersebut. Oke, kita mulai ya membacanya. Oke, selanjutnya
Nah, berikutnya adalah melengkapi gambar peta pikiran berikut. Nah, dari teks non-fiksi yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Di sini ada 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Itu untuk jawaban yang nomor pertama. Yang nomor 2, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, pertanyaan terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ada yang bisa jawab? Penyebab peristiwa tersebut adalah apa? Karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Nah, itu adalah jawaban-jawaban dari peta pikiran teks non-fiksi yang sudah kalian baca tadi. Nah, dari teks non-fiksi yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kita tahu bahwa air memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Contoh pemanfaatan berikutnya adalah air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Berikutnya, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, selain membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida, tumbuhan juga membutuhkan air dalam proses fotosintesis. Yang terakhir, air menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Nah, dari manfaat-manfaat air yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, sekarang Pak Guru memberikan tugas kepada kalian untuk melengkapi gambar peta pikiran berikut. Yang pertama adalah fungsi air bagi tumbuhan. Nah, fungsi air bagi tumbuhan itu apa saja? Nah, fungsi air bagi tumbuhan adalah air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Pertanyaan yang kedua, fungsi air bagi hewan. Nah, fungsi air bagi hewan itu untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk minum, yang kedua untuk membersihkan diri, yang ketiga sebagai tempat hidup hewan yang hidupnya di air. Dan yang terakhir adalah fungsi air bagi manusia. Nah, fungsi air bagi manusia yang pertama untuk minum, yang kedua untuk memasak, ketiga membersihkan tubuh, yang keempat mencuci bahan makanan dan pakaian. Itu adalah jawaban-jawaban dari gambar peta pikiran berkaitan dengan fungsi air bagi makhluk hidup. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Kegiatan-kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa dari mulai kamu bangun tidur sampai dengan kamu mau tidur. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan ayah, ibu, saudara yang ada di rumah kalian. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.